Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ataupun berbagi tips dan trik bagi kalian yang pemula untuk mempublikasi jurnal ilmiah. Nah, yang kita ketahui bahwasannya jurnal ilmiah adalah sebuah karya pribadi ya, atau karya sebuah penelitian terhadap sebuah bidang keilmuan tertentu, ya bisa berupa gagasan ataupun bisa berupa solusi dari sebuah permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, tentunya untuk menerbitkan jurnal berupa hasil penelitian, hasil pemikiran pribadi merupakan salah satu kewajiban bagi Tridharma Perguruan Tinggi, di mana setiap dosen itu wajib melaksanakan sebuah penelitian. Nah, mungkin mahasiswa pun bisa membuat jurnal sendiri ya, tidak hanya dosennya, tetapi mahasiswa juga bisa membuat jurnal ya, ataupun penelitian terkait yang sedang diteliti ataupun sudah selesai lalu dibentuk dalam publikasi jurnal ilmiah. Nah, yang kita ketahui portal untuk jurnal biasanya saya menggunakan Google Cendekian. Ya, di sini adalah portal untuk mencari artikel-artikel jurnal ilmiah. Ya, tentunya home base saya ataupun keilmuan saya adalah ilmu komputer. Tentunya yang akan saya bahas adalah sesuai dengan bidang keilmuan saya, dan juga saya akan berbagi tips dan trik untuk bagaimana sih supaya artikel kita bisa terbit ya dalam ruang lingkup jurnal nasional yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, ini adalah profil saya ya, sedikit profil saya. Nah, di sini saya sudah menulis beberapa jurnal aktif dari tahun 2017 ya sampai saat ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang sudah saya tulis baik di publikasi ilmiah, di publikasi nasional mau terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, buat rekan-rekan sekalian, bagaimana sih, dari mulai mana ketika kalian belum paham atau belum mengerti langkah-langkah apa sih supaya karya artikel kita itu bisa diterima oleh sebuah publisher dan bisa terbit gitu ya. Nah, tentunya kita pertama harus tahu dulu apa itu publisher dalam sebuah jurnal ilmiah. Rujukan saya ada di Sinta. Kalian bisa diklik aja di Google, cari kata keywordnya Sinta. Lalu di sini kalian ada yang namanya journals. Nah, Sinta ini adalah sebuah akreditasi untuk jurnal nasional. Jadinya jurnal itu ada dua jenis, ada yang terakreditasi nasional, ada yang jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, bila mana ada logo Sinta seperti ini, maka publisher tersebut terindeks oleh atau tersertifikasi oleh jurnal Sinta Indonesia. Nah, di sini hanya kumpulan jurnal-jurnal yang sudah memiliki sertifikat jurnal nasional terindeks Sinta. Nah, di sini ada level-levelnya nih ya. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Nah, level ini adalah menentukan dari segi kualitas penelitian dari kawan-kawan sekalian. Misalkan, sekiranya penelitian kita adalah penelitian yang terbaru, sedang booming kali ini, ataupun sedang hot-hotnya dan kita mempunyai gagasan baru, lebih baik kita bisa mengaplikasikannya untuk Sinta tahap 3, tahap 2, ataupun Sinta 1. Karena ini adalah didominasi oleh penelitian yang terbaru. Bukan berarti Sinta 6 ini tidak ada penelitian terbaru, atau Sinta 5, Sinta 4. Mungkin ada sebuah penelitian di mana ini seperti peringkat ya. Ya, jatuhnya sih seperti peringkat. Ini ada yang peringkat 1, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3 sampai kualitas 6. Nah, tetapi semua ini mereka terindeks oleh jurnal Sinta. Nah, pertama yang harus kalian lakukan ketika ingin mempublikasikan sebuah jurnal atau sebuah karya ilmiah, pastikan kalian tentukan dulu kalian mau terbit di Sinta berapa. Ya, misalkan kalian khususnya untuk dosen, ketika ingin memiliki kum yang tinggi, maka sebaiknya menggunakan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Ini jauh lebih tinggi kumnya dibandingkan dengan Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, artinya kecuali kalau kalian mahasiswa atau pemula, lebih baik menggunakan Sinta 6 dan juga Sinta 5 untuk publikasi penelitian kalian. Nah, saya akan mencoba di Sinta 4 atau Sinta 5, misalkan Sinta 4 ya.
Nah, setelah kalian menentukan kira-kira keilmuan saya ini mau dipublikasikan dalam indeks Sinta berapa, Sinta 4. Nah, di sini ada banyak publishernya ya. Ada banyak publishernya untuk mempublikasikan jurnal kalian. Ingat, jurnal ini dipublikasikan tergantung dari bidang keilmuan teman-teman sekalian. Jadinya, kalau bidang keilmuan kita adalah komputer, lalu kita masuk ke jurnal penelitian pendidikan Islam, ini otomatis akan ditolak, langsung ditolak oleh si publisher. Nah, otomatis harus kalian perhatikan bidang keilmuan dengan publisher tempat jurnal kalian akan menguploadnya. Nah, misalkan di sini banyak banget ya beberapa jurnal. Ya, bisa dicari bidang keilmuannya. Ada jurnal pendidikan, ada jurnal education science, ya, ada jurnal pendidikan. Nah, ini silakan dicari berdasarkan dari bidang keilmuan. Nah, ini ada jurnal komunikasi ya dan penyiaran ya. Mungkin bisa di sini nomor 17. Nah, ini sastra ya di sini. Nah, tekno. Nah, ini ada jurnal Tekno Kompak ya. Coba, nah, misalkan kalian nemu nih, ya udah dikontrol aja. Kontrol lalu enter biar dia buka tab baru. Nah, di sini ada namanya jurnal Tekno misalkan ya. Nah, kalau sudah kita ketemu jurnal Teknonya, kira-kira kita lihat nih websitenya di sini. Ada websitenya. Nah, setelah kita buka website, maka kita akan dialihkan pada si penerbit dari jurnal tersebut, jurnal ilmiah. Nah, ini sampel saja sambil menunggu. Nah, ini adalah jurnal Tekno Kompak ya, yang diterbitkan oleh Tekno Kompak. Ini kita baca dulu ya. Nah, di sini pasti Universitas Teknologi Teknokrat Indonesia. Oke, ini dipublikasikan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. Dan juga di sini yang perlu kita perhatikan adalah indeks di sini. Ingat, kalau ada publisher yang tidak ada sintanya, itu masuk ke dalam jurnal nasional tidak terakreditasi. Tetapi kalau ada logo sintanya, maka dia masuk ke dalam jurnal yang terakreditasi. Nah, langkah kedua, setelah kita menentukan tempat kita untuk mengupload jurnal, dibaca dulu ya keterangannya nih di sini. Kita lihat di sini ya, jurnal Kompak ya, kita nih ini masuknya ke Sinta 4 sekarang ya. Lalu kita bisa baca about ya, about. Lalu di sini kita pilih focus and scope. Kita pilih focus and scope-nya. Nah, desain, analisa informasi, sistem metodologi, nah bisnis. Nah, ini ya, ini adalah informasi teknologi, IT, informasi teknologi, nah IT manajemen ya. Nah, ini adalah fokus dan skopnya. Pastikan bidang keilmuan kalian masuk ke dalam si penerbit ini ya. Pastikan bidang keilmuan kalian sesuai skopnya. Kalau kalian mau bikin aplikasi e-learning, maka ini masuk nih ya. Ada e-learning ataupun e-business, e-commerce masuk semua di sini. Nah, kalau kalian ingin menerbitkan misalkan jurnal pengabdian kepada masyarakat, di sini nggak ada pengabdian kepada masyarakat, otomatis jurnal kalian akan ditolak. Nah, berarti langkah kedua setelah menemukan tempat autor kita akan dipublikasi, maka kita harus tahu fokus dan skopnya dulu ya, dibaca, diperhatikan baik-baik. Apakah sesuai dengan penelitian kita atau tidak sesuai. Pastikan sesuai dengan penelitian kalian. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalau sudah ya. Nah, di sini kan kebetulan saya belum pernah nulis jurnal di Tekno Kompak ya. Nah, kebetulan ada contohnya, sampelnya saya pernah nulis di jurnal ini. Ada di jurnal Endik Informatika ya. Ini sebagai sampel saja karena nggak mungkin saya memberikan contoh tetapi saya belum melakukan seperti itu. Nah, saya pernah nulis di sini jurnal Endik ya, maka saya akan beri sampel seperti apa. Nah, yang tadi sudah kita tentukan ya, bidang keilmuan saya kan bidang komputer, maka sesuai computer science. Nah, di sini yang kedua, kalau sudah sesuai skopnya, perhatikan terbitnya. Ya, perhatikan publikasi itu terbit setiap tanggal berapa. Ya, kita baca dulu di sini
Nah, ini dia two edition ya, Oktober dan April. Nah, ini Oktober dan April. Berarti setiap jurnal itu berbeda-beda untuk bulan terbitnya. Tidak semua jurnal yang terakreditasi Sinta, dia rata-rata itu mengeluarkan atau menerbitkan bisa 2 sampai 3. Tidak setiap bulan. Nah, ini catatan yang paling terpenting. Kita bisa memprediksi kapan terbitnya. Ya, kalau kalian ingin terbit bulan Oktober, minimal 3 bulan sebelumnya kalian sudah melakukan submit. Kalau di sini bulan April, maka sekarang kalian bisa submit nih. Misalkan sekarang kan bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu juga cukup panjang waktunya sampai masuk bulan April. Kalau kalian ingin memastikan kembali apakah slot dari jurnal ini masih ada atau tidak, kalian bisa langsung menghubungi kontak person. Ya, di sini biasanya sih ada kontak personnya biasanya ya. Kita lihat di sini. Nah, editor tim. Nah, ini biasanya, nah ini ya. Kita cari dulu. Oke, register about. Nah, ini pasti ada kontaknya. Nah, ada kontaknya. Nah, ini bisa rekan-rekan sekalian bisa dicoba dihubungi untuk kesediaan misalkan kalian ingin menerbitkan jurnal bulan April. Ya sudah, bisa untuk memastikan kembali apakah ada slot atau kuota untuk bulan April. Nah, berarti langkah kedua kita sudah menentukan ya jurnal mana tempat kita akan mengupload jurnal ilmiah kita. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah kita harus daftar. Kita harus daftar masuk ke dalam sistemnya. Ya, di sini kan ada login. Nah, login ya. Silakan kalau kalian belum mempunyai akun ya silakan. Ya, di sini registrasi. Ya, registrasi coba kita klik dulu registrasinya. Nah, setiap jurnal ataupun semua akun jurnal ketika kita belum mempunyai user, maka kita wajib registrasi. Ingat, registrasi akan mencantumkan username. Mohon username ini jangan sampai lupa sama sekali. Nah, ini seperti biasa untuk bahasa. Nah, username ini digunakan untuk login. Passwordnya, solution nama panggilannya, first name, middle name, last name, inisial, gender. Ini avesiasi ini adalah tempat kalian home base kalian ya. Misalkan universitas bla 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 sumber tempat kalian home base kalian. Lalu email yang aktif ya. Kalau punya ORCID silakan ya. Lalu telepon ya. Lalu segala macam. Nah, ini jangan lupa ditulis di semua nih. Ya. Reader, author juga ya. Kalau saya sih kalau ini buat reviewer nih nantinya nih. Kalau sudah diregister ya, nanti akan ada email, cek login email kalian, lalu login di sini ya. Saya akan login. Kebetulan saya sudah punya akunnya di sini. Nah, ini adalah akun saya. Saya sudah masuk ya ke dalam sistemnya e-jurnal ini. Tadi yang pertama menentukan mau di jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nyarinya gampang, tadi di Google aja, di Sinta. Kalau yang terakreditasi silakan dipilih lagi, menyesuaikan skopnya ya. Lalu kalian bisa melihat untuk jurnal autornya siapa saja penerbitnya. Lalu pastikan yang kedua, kalian ketika sudah menemukan jurnalnya, perhatikan skopnya. Skop dari jurnal itu tersebut, bidang keilmuannya harus sesuai. Nah, seterusnya kita login atau kita register lalu kita login. Dan langkah yang paling penting ketika kita sudah menentukan tempat jurnal ini, kita harus mendownload template-nya. Nah, ini kita harus download template karena setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Nah, kita download template-nya. Ingat ya, kalau kita upload jurnal tidak sesuai template, otomatis langsung
tanpa banyak bicara, tanpa dikonfirmasi kembali, auto ditolak. Apapun jurnal kalian, pastikan kalian sudah mendownload template masing-masing dari publisher. Ya, karena masing-masing jurnal ilmiah itu memiliki template dan ketentuan yang berbeda-beda dari segi penulisan, lalu dari segi huruf, segi font, lalu kutipan, ada yang memakai style APA, ada yang pakai IEEE, tergantung dari publishernya. Nah, makanya langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan template-nya. Nah, ini adalah template kosong yang diberikan, formatnya seperti ini. Ya, biasa ada abstrak. Di sini sudah ada keterangan nih, tinggal dibaca aja. Ya, abstraknya menggunakan 1 sampai 250 kata. Nah, ini judul tulisan dengan font 14. Pakai New Roman bold tulisannya. Nah, ini ya, Times New Roman bold ya. Dan besar semua. Nah, ini nama penulis 1, nama penulis 2, nama penulis 3 ya. Ini nama penulisnya. Nah, kalau kalian bingung, nggak ada contohnya, kira-kira gimana ya? Lihat contohnya ya, yang jurnal sudah ada. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing ya, langsung saja dilihat aja di sini. Nah, ini saya back dulu. Nah, otomatis kalian kan ingin punya patokan nih ya. Ingin punya patokan, kita langsung aja ke home saja. Kita ke home. Kita bisa ke home, lalu di sini ada contohnya pasti nih. Ada arsip ya. Di mana bisanya sih ada arsip. Kita lihat. Nah, kalau ini deh yang volume terbaru. Nah, lihat saya seperti ini. Oke. Nah, table of content. Nah, ini ya. Table of content kita ambil salah satunya saja. Salah satunya saja untuk contoh aja atau gambaran seperti apa. Ya, kita ambil PDF-nya. Kita ambil PDF-nya. Download this PDF. Kita save dulu filenya. Nah, kalau sudah ada di sini. Nah, di sini sudah ada nih contohnya. Oh, abstraknya seperti ini, nulisnya penulis 1, penulis 2, universitas, emailnya, ada abstrak pakai bahasa Inggris, lalu pendahuluan segala macam. Nah, ini adalah acuan kita nih. Oh, tabelnya seperti ini dibuatnya, ada keterangan tabelnya, lalu ada tabelnya ya. Tabelnya dibuat seperti ini, panjang ke kanan semua. Ya, nah ini sebagai acuan kita nih. Ya, ada nama gambar segala macam. Nah, ini bisa jadi bahan acuan kita. Ya, contoh yang sudah jadilah ibaratnya. Nah, dari template ini tadi saya sudah punya template seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bahan skripsi kita ataupun penelitian kita. Ingat ya, lebih baik menggunakan hasil pemikiran sendiri. Karena ini berupa artikel atau karya ilmiah dan tingkat sensitifnya untuk plagiat sangat besar sekali. Minimal semua kata-kata yang kalian tuliskan di sini adalah murni hasil buah pikiran kalian. Adapun bahan referensi boleh diambil beberapa dari jurnal. Seperti itu, dari jurnal, dari buku, atau dari manapun bisa kalian ambil. Tetapi untuk pengembangannya lebih baik menggunakan hasil pemikiran sendiri. Emang harus ya menggunakan pemikiran sendiri. Nah, kalau sudah di sini saya ada beberapa, di sini waktu tempo lalu saya sudah membuat jurnal ya seperti ini ya. Dengan formatnya saya sudah menyesuaikan ya, sama ya formatnya. Ini judulnya ya, ini nama penulisnya ya, saya sendiri, lalu ada asal instansinya, lalu ada email, lalu abstrak, lalu pendahuluan ya. Dan metode. Nah, ini metode ditulis semua sesuai dengan yang apa yang diinginkan oleh si author ya. Nah, ini metode ya. Nah, ini dijelaskan semua ya. Nah, ini dijelaskan semua ya dalam bentuk paper seperti ini ya, sampai dengan referensi. Nah, referensinya ini menggunakan ini ya, menggunakan Mendeley ya. Seperti biasa cara Mendeley gampang ya. Kita harus install dulu Mendeley-nya. Nah, nanti untuk penggunaan Mendeley nanti akan saya letakkan URL-nya
ya bagaimana cara mengutip di Mendeley. Nah, pada dasarnya intinya kita harus menyesuaikan template kita dengan template si publisher. Nah, harus sama nih. Ini adalah langkah awal. Ya, minimal paper kita itu masuk atau masuk ke revisi, ya. Jangan baru upload udah ditolak, itu pasti tidak sesuai template. Nah, kalau sudah sekiranya kita sudah membuat artikel, kita simpan, lalu kita masuk lagi. Nah, kita login lagi di sini. Oke. Nah, kita masuk lagi ke e-journalnya. Nah, ini My Journal. Kalau kita sudah login user, kita masuk ke My Journal saja. My Journal. Nah, ingat ya, kuncinya itu harus sesuai dengan template. Mau kalian upload dimanapun, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, kalian harus menyesuaikan templatenya dan dibaca templatenya. Dari abstrak apa saja poin-poinnya, pendahuluan apa saja poin-poinnya, lalu metode penelitian apa saja poin-poinnya, itu harus kalian baca. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini adalah sudah e-journal ya. Nah, bentuknya sudah e-journal atau OJS ya. Nah, di sini kalau sudah selesai, kalau sudah jadi, kita masuk ke new submission. Satu arsip karena saya sudah pernah terbit di sini. Nah, ini autornya ya, atau kita selaku penerbit ya, calon penerbit gitu ya. Kita pilih new submission. Berarti kalau saya upload bulan ini atau bulan November, kemungkinan bulan April itu terbit. Ya, kemungkinan. Ya, tetapi silakan dihubungi dulu kontak personnya. Masih ada gak slot di bulan April? Nah, di sini berbeda-beda ya. Ini masih e-journal, belum OJS ya. Nah, di sini ada step-stepnya nih. Ada step upload, submission, metadata. Nah, apa sih upload submission dengan enter metadata atau upload submitted file? Nah, kalau upload submission ini adalah upload jurnal kita. Jurnal yang sudah kita jadi tadi, ini uploadnya di submission. Sedangkan supplementary file ini adalah file pendukung dan data pendukung dari jurnal kita kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, lewatin saja. Kita hanya fokus ke upload nomor 2. Nah, di sini pilih bahasa yang digunakan, bahasa apa? Bahasa Indonesia, misalkan jurnalnya. Lalu di sini kita siap untuk untuk beberapa kriteria sudah terpenuhi semua gitu ya. Nah, selanjutnya pilih save and continue. Ya, ini untuk komentar aja untuk editornya. Kita akan masuk ke tahap kedua. Ini ya tahap-tahapnya ya. Nah, di sini saya tidak bisa upload data ya, karena saya tidak ada jurnalnya, tidak ada bahannya. Nah, sampai sini aja nih. Nanti di browse, jangan lupa nih. Di browse, lalu masukkan jurnal kita yang tadi. Ya, masukkan jurnal kita. Jangan di save and lalu upload. Jangan lupa nih, ini yang sering lupa nih, di upload. Jangan setelah kalian browse, lalu kalian save and continue. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nanti kosong kalian ngirimnya. Pastikan ketika sudah browse, lalu kalian upload. Baru kalian save and continue. Nah, selebihnya nanti masuk ke enter metadata. Ya, enter metadata ini adalah biodata diri kalian. Ya, biodata penulis. Ada penulis 1, penulis 2, penulis 3, dimasukin aja. Sama seperti kalian saat membuat akun yang pertama tadi. Nah, bedanya di enter metadata ini adalah memasukkan nama penulis dari rekan-rekan kalian. Nama depan, nama belakang, lalu ada afiliasi gitu ya. Lalu sama seperti nulis biodata aja lah. Seperti itu. Nanti upload supplementary file, ini adalah file-file pendukung, misalkan seperti data-data atau segala macam, grafik dalam bentuk Excel segala macam. Kalau ada silakan diupload. Tapi kalau misalkan kalau saya kan ke arah networking, ke arah jaringan, misalkan seperti itu. Ya udah, data saya sudah lengkap semua di jurnal, maka saya tidak perlu menguploadkan supplementary. Lalu di confirmation dan selesai. Sudah, uploadnya selesai. Nah, selanjutnya bagaimana setelah kita masuk ataupun setelah kita masuk
setelah kita upload misalkan. Setelah kita upload atau setelah kita selesai misalkan, nah nanti di sini ada yang namanya satu aktif nih. Ya, satu aktif. Ya. Nah, mohon dicek terus ya, dicek terus kondisinya minimal 2 bulan sekali, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, karena nanti takutnya ada revisi. Ya, ada revisi. Jadinya revisi atau tidak, kalian harus rajin-rajin mengecek dari e-jurnal kalian seperti ini. Jangan sampai sudah masuk ke editor, lalu editor sudah dikomentarin apa saja yang perlu kalian lakukan, lalu kalian tidak revisi, ya lupa sampai bulan Maret tidak revisi, ya otomatis bablas. Ya, masukannya ke arsip langsung seperti itu. Nah, berarti setelah kalian upload dan sudah selesai template, tinggal tunggu untuk revisi dari editor. Ya, atau dari reviewer ya. Dari reviewer akan ada sebuah koreksi. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian pantau terus, nanti akan ada catatan-catatan kurang apa aja dari reviewernya. Nah, kalian perbaiki, nanti kalian upload lagi di sini. Ya, nanti ada upload lagi. Nanti akan upload seperti ini. Ya, aktif. Nah, nanti akan ada lagi ya di sini untuk revisinya. Ya, kalaupun belum paham atau belum mengerti ya bisa langsung dikoordinasikan saja dengan kontaknya. Ditanya, "Pak, saya sudah revisi, lalu langkah selanjutnya saya akan upload lagi. Apakah sudah benar?" Ya, intinya harus berkomunikasi ya. Harus berkomunikasi, jangan takut untuk komunikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah setiap jurnal itu pasti ada yang namanya itu fee author fees ya. Artinya bahwasannya kalau kalian sudah dicek dan sudah ingin terbit, ya pasti ada biaya publikasi. Tergantung dari publishernya itu berbeda-beda berapa publikasinya. Ada yang free, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, itu tergantung dari masing-masing publishernya. Nah, silakan. Biasanya kalau auto fees-nya itu 0 rupiah, berarti dia gratis. Kalau ada author fees-nya itu misalkan ada angka 200.000 atau 300.000, 400.000, itu adalah berbayar. Jadinya ketika jurnal kalian ingin terbit, maka kalian akan mendapatkan email untuk melunasi pembayaran dan langsung dikonfirmasi bukti pembayarannya. Nah, mungkin seperti itu saja. Nah, ini ada jurnal yang sudah terbit, kebetulan punya saya seperti ini. Jurnal terbitnya ya sudah terbit di jurnal Endik ini karena saya jadikan contoh ya. Di sini juga sudah ada jurnal Endiknya. Nah, ini dia itu sudah indeks Sinta ya, ke Google Scholar juga sudah ada gitu ya. Dan ini ya sudah ada artikel Scholarnya sudah update ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk publisher ya, sangat profesional sekali selama saya menulis di sini ya. Nah, ini jurnal saya ya. Ini rekan-rekan saya ya dan juga mahasiswa saya. Nah, ini dan seterusnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan kita tetap maju terus untuk bidang penelitian Indonesia. Dengan penelitian, Indonesia bisa maju dan bisa bangkit menjadi negara yang maju, inovatif, dan juga negara yang bisa menghasilkan sebuah produk-produk terbaru. Semangat terus para peneliti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.